ya. Produk itu juga sangat penting. Kenapa? Karena bisnis jangka panjang itu sangat ditentukan oleh produknya, teman-teman. Ya, walaupun produknya itu digembor-gemborin ini, wah ini produk bagus banget gitu ya. Tapi kalau produk ini nggak bisa bertahan lama, ya artinya bertahan lama tuh orang terus mencari produk ini. Ya, karena banyak kan mungkin multi level dari luar yang baru masuk membawa satu produk ya mungkin produknya sekarang sih kelihatannya keren gitu ya dan semua orang mengikuti trennya berbondong-bondong mencoba dan membeli gitu ya. Tapi apakah produk itu Anda yakini bahwa itu bisa bertahan untuk jangka panjang? Karena apa? Karena kalau hanya orang beli satu kali, besok-besoknya orang nggak beli lagi, atau bahkan 1 tahun atau 2 tahun ke depannya tuh mereka nggak pakai lagi produknya, ya tentunya bisnis ini nggak bisa diandalkan untuk jangka panjang. Ya, walaupun banyak MLM yang mengatakan ya bahwa bisnisnya mereka itu adalah bisnis yang bisa diwariskan. Tapi kalau misalnya produknya itu nggak dibeli orang lagi, ya sejauh mana bahwa perusahaan itu memang benar-benar bisa bertahan sehingga memang apa yang kita bangun itu bisa diwariskan. Ya, nah tentunya itu menjadi bahan pertimbangan buat kita. Ya, jadi kita harus mencari bahwa produknya itu memang harus dibutuhkan terus-menerus seperti halnya produk kita. Ya, produk HDI ini bahan dasarnya itu produk perlebahan. Awalnya saya juga pikir madu bukannya di luaran itu banyak ya, gitu ya. Apa menariknya, gitu ya. Tapi ternyata setelah sekian belas tahun saya menjalankan bisnisnya, gitu ya, madu ini adalah produk yang dibutuhkan orang bahkan dari zaman dahulu, artinya zaman 100 atau ribuan tahun yang lalu pun orang sudah mencari produknya. Ada juga di kitab-kitab suci, ya orang membutuhkan kitab suci semua agama, ya memang dituliskan gitu ya pentingnya si produk perlebahan ini, gitu ya. Nah selain itu, secara kandungannya, contoh misalnya kayak honey pollen gitu ya, itu memang produk yang sangat mudah diterima. Karena apa? Semua agama itu bisa menerima, termasuk juga untuk mereka yang vegetarian. Ya, karena asalnya ini memang dari bunga, gitu ya. Jadi nggak masalah. Ya, dan juga produk-produk yang lain, selain bipolen tadi. Nah, hal lain lagi yang menarik, ya, produk kita ini itu juga memiliki jurnal ilmiah, teman-teman. Ini juga penting. Pada saat kita memprospek orang-orang medis, ya itu mereka pasti akan menanyakan ada nggak nih evidence base-nya ya atau jurnalnya karena untuk orang-orang medis ya pembuktian secara medis itu penting ya bukan hanya sekedar testimoni. Nah teman-teman ya dalam waktu dekat itu kalau nggak salah tanggal 22 ya atau tanggal 25 itu memang ada sesi khusus yang dibuat untuk para medis. Jadi teman-teman bisa tuh mengajak teman-teman yang mungkin teman-teman yang dokter atau yang perawat atau dokter gigi ya atau siapapun ya yang orang medis seperti bidan itu untuk mengikuti sesi itu karena akan dibahas secara detail ya mengenai jurnal-jurnalnya. Ya. Selain itu produk kita ini juga lulus apa yang namanya BPOM RI ya Badan POM. Ada juga di buku MIMS ya dan beberapa produk itu juga diuji klinis ya di rumah sakit di Indonesia ini. Nah, sebentar kita akan lihat sama-sama apa buktinya bahwa memang produk-produknya ini ada di yang berikut ini. Gitu ya. Yang pertama adalah yang jurnal ilmiah. Ya, dari mana kita tahu ya bahwa produk kita ini memiliki jurnal ilmiah? Ya, kita bisa lihat. Sorry. Oh, ini mesti masuk di sini. Ya. Nah, untuk melihat jurnal ilmiah itu kita bisa cek di HDI1, teman-teman. Jadi kemarin waktu sesi Meet and Be Great, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara masuknya ke HDI1 ya, login dan dapat password-nya. Nah, kita lihatnya itu di menu marketing tools. Di menu marketing tools ini banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dan bisa kita jadikan bahan sharing juga ke teman-teman atau prospek kita. Ya. Nah, ini salah satunya ya. Jurnal itu adanya di HDI Research. Kita carinya. Ya. Nah, di sini ini ada banyak sekali ya tulisan-tulisan ya mengenai jurnal-jurnal ini ya. Yang kita bisa lihat bahwa ini buktinya ini
banyak benar gitu ya. Kalau mau dibuka satu-satu tuh bisa berhari-hari juga gitu ya. Kalau dokter-dokter yang memang senang sama evidence base ya bisa melihat yang ini. Ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ya, di sini ada judulnya Propolis modulates the good microbiota and improves the intestinal mucosal barrier function in diabetic rats. Misalnya nih ya, seandainya ini kita buka, ya, itu kelihatan ya jurnalnya. Jadi ini ada ringkasannya, ada penjelasannya gitu ya. Dan ini teman-teman, ya, mungkin beberapa mengatakan, aduh ini benar apa enggak ya? Jangan-jangan ini hoax kali ya. Ya, atau bisa-bisanya HD kali ya memasukkan jurnal ini ke daftar HDI Research. Ya, ini teman-teman bisa lihat apakah memang yang dituliskan di sini ini memang benar gitu ya. Kita ceknya bagaimana? Ya, kita bisa Google. Ya, kita ambil misalnya ini ya materinya. Ya, kita copy. Ya, ini kita buka di Google Search-nya. Ya, kita tampilkan di sini. Nah, ini ya judulnya sama persis nih, teman-teman. Ya, ini dibuat oleh satu nih, ya ResearchGate, bukan HDI ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita download, ya ini kebetulan saya sudah mendownloadnya, gitu ya. Jadi kalau ini dibuka hasil downloadnya, ya. Nah, ternyata waktu dibuka isinya sama persis seperti yang ada di HDI Research tadi. Ya. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Ya, bahwa apa yang ada di dalam websitenya HDI One itu bukan berita hoax. Ya, memang benar. Memang bahwa keampuhan produk perlebahan ini memang ada jurnalnya yang resmi. Ya, tadi kan kelihatan itu adanya di ResearchGate tadi. Gitu ya. Nah, berikutnya yang mungkin kita juga bisa lihat, ya, itu adalah BPOM. Ya, untuk BPOM, kita bisa search di sini. Ya, cara search-nya gimana? Ya, kita masuk dulu ke websitenya POM. Ya, cek bepom.pom.go.id. Ya, kita tahu bahwa yang namanya BPOM, ya ini adalah situs yang resmi ya dari pemerintah karena belakangnya itu adalah go.id. Ya. Dan izin kita di BPOM itu adalah benar-benar asli, ya bukan hanya sekedar produk yang di-endorse misalnya ya oleh katakanlah selebgram atau influencer. Ya, karena ada beberapa produk ya yang memang mungkin sempat di-endorse oleh selebgram atau influencer. Nah, bilangnya ada nomor BPOM-nya, tapi ternyata nomor BPOM-nya itu bukan nomor BPOM yang asli alias palsu. Ya, mungkin mereka pakai ya nomor BPOM dari produk-produk yang lain yang kira-kira kandungannya mirip dengan dengan produknya, gitu ya. Nah, kita akan melihat, ya. Jadi kalau kita lihat di situs ini ya di awal, ya, kita bisa lihat bahwa di sini ya dari tahun ke tahun itu ada produk-produk yang diberikan izinnya oleh BPOM. Dan kalau kita lihat yang namanya suplemen makanan di sini, ya, itu presentasinya masih sangat kecil, teman-teman. Ya, berarti kalau misalnya sampai produk kita itu ada di BPOM, ya peluang untuk kita bisa men-sharingkan ke orang-orang bahwa memang ini produknya adalah produk yang baik, ya, itu masih sangat besar. Ya, ini kalau lihat kurun 5 tahun ke belakang, ya, jadi dari tahun ke tahun ini yang suplemen makanan ini ya malah justru presentasinya makin kecil. Jadi sebenarnya peluangnya itu makin besar. Ya, kita akan cek ya bagaimana dengan HDI ya. Nah, HDI itu kita cek di sini berdasarkan nama pendaftar ya dan kita tuliskan kata kuncinya apa? Harmoni dinamik. Ya, harmoni dinamik ini adalah nama nama perusahaan kita ya. Ini kalau kita cari, nah, ini akan muncul produk-produk dari HDI ya yang ada izin BPOM-nya ya. Di sini kalau kita mau tampilkan semua ya kita perbesar ya datanya ini per 100 gitu misalnya. Ya ini nah ini semua produk masuk ke dalam sini. Ya, baik itu produk kosmetikanya kita ya yang Beskin itu
ya, ataupun produk-produk seperti Dynamic Trio, ya, ataupun Clover Honey, ya, atau bee propolis, ya, honey bee pollen, Trimi. Nah, ini semuanya ada, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita perbesar, kita cari misalnya apa nih ya, Royal Jelly gitu misalnya ya. Nah, ini kalau dibuka Royal Jelly, ya itu kelihatan nih nomor registrasinya TI bla bla bla. Ya, TI itu artinya apa? Tradisional import. Ya, bahwa produk ini adalah memang benar-benar produk yang alami. Ya, tradisional itu alami gitu ya, dan sifatnya itu memang bisa menjadi penunjang kesehatan ya. Nah, selain di sini kelihatan ya kalau kita perbesar ya. Ini BPOM-nya itu adalah TI gitu ya, mereknya Royal Jelly ya. Ini ada di dalam dus, botolnya botol kaca 150 gram. Pendaftarnya atau importirnya itu adalah PT Harmoni Dinamik. Pabriknya itu masih di Sisi Pollen Company. Ya. Kita bisa bedakan ya bagaimana dengan produk lainnya. Misalnya nih, ya kita contoh ya. Trimi misalnya. Ya. Trimi ini izinnya agak berbeda. Kalau tadi itu tradisional import, ya. Kalau Trimi ini izinnya nih SI, ya, suplemen import. Jadi sifatnya lebih sebagai suplemen. Ya, kalau tadi itu yang tradisional import itu food supplement. Kalau ini suplemen, ya suplemen kesehatan. Ya kita cek di sini. Kalau tadi misalnya kayak Clover Honey, obat tradisional. Ya, nah itu jadi berbeda. Ya, nah ini semua dituliskan berikut izinnya, kemasannya ada botol berapa saja, 250, 500 dan 1000 gram ya. Nah, ini semuanya ada di dalam BPOM-nya. Ya. Nah, ini penting teman-teman karena ada beberapa ya produk-produk lain juga yang sebenarnya itu bukan suplemen, hanya sekedar izinnya itu berupa makanan atau minuman, tapi diklaim sebagai suplemen. Nanti teman-teman boleh cari ya di izin BPOM-nya ya produk-produk apa yang seperti itu. Jadi izinnya sebenarnya itu untuk makanan, tapi diklaim oleh perusahaan itu sebagai suplemen, gitu ya. Nah, mungkin beberapa ada pertanyaan dari teman-teman, ya itu tentang ini. Ya, saya mau contohkan di sini. Ya, di beberapa produk itu dicantumkan. Contohnya ini di Trimi. Sorry. Ya, di Trimi ini dicantumkan. Ya, ada beberapa catatan di sini. Ya, nah apa? Hati-hati dapat menyebabkan alergi. Ya, nah beberapa prospek kita itu menjadi takut gitu ya. Pada waktu di sini ada tulisannya bisa menimbulkan alergi, langsung mereka nggak mau mengenalkannya ke orang lain, ya. Atau benar nggak sih ini bisa menyebabkan alergi, gitu ya. Nah, contohnya apa? DB pollen, sorry. DB pollen, ya peringatannya itu bisa apa? Bisa menimbulkan mereka yang sensitif terhadap asma, gitu misalnya ya. Nah, itu ada juga di sini catatannya. Ya, ini sebenarnya memang catatan-catatan yang disyaratkan oleh BPOM pada saat kita mengajukan izin, gitu ya, bahwa kita harus menuliskan ya semua yang memang perlu diinfokan, khususnya mengenai si alergi itu tadi. Ya, di Trimi ini kelihatan kalau dilihat ya bahwa Trimi ini mengandung citosan. Di situ ditulis di botolnya ya bahwa tidak boleh dikonsumsi oleh anak, wanita hamil dan menyusui, harus dikonsumsi minimal dengan 18 air putih setiap hari ya. Dan memang ditulis hati-hati terhadap yang alergi makanan laut. Gitu ya. Nah, itu memang diharuskan BPOM dituliskan seperti itu. Buktinya apa? Ya, saya ambil produk lain. Saya nggak tahu teman-teman punya produk yang mengandung susu nggak, susu atau keju gitu ya. Ini saya punya kebetulan di rumah ini produk susu kaleng. Ya, di dalam sininya di warningnya ini itu juga dituliskan gitu ya bahwa hati-hati ada mengandung alergen. Ya, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Waktu saya cek, ya bahan yang dicetak tebal itu adalah bubuk whey, susu skim bubuk, buttermilk bubuk, susu bubuk full cream. Jadi itu memang juga dituliskan gitu ya. Jadi untuk karena ini mengandung zat yang bisa menimbulkan alergi, jadi mesti hati-hati.
Ya, jadi nggak hanya di produk-produk HD yang ada tulisan seperti itu. Ya, memang BPOM mensyaratkan ya supaya izinnya itu keluar, maka aturannya itu memang harus mencantumkan komposisi ya yang mungkin bisa menimbulkan alergi dan itu harus dicetak tebal. Begitu ya. Boleh tahu nggak berapa banyak dari teman-teman yang baru tahu aturan ini sekarang? Boleh komen? Ya. Ada yang baru tahu? Atau mungkin karena udah pernah ikut sesi sebelumnya, mungkin jadi udah pernah tahu ya. Jadi di sesi sebelumnya itu baru tahu, iya ya. Saya baru nyadar tuh. Ya, bahwa ternyata memang ada tulisannya. Saya juga baru tahu gitu ya, bahwa itu memang ternyatanya ada. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya akan tulisan itu, karena memang itu yang diwajibkan oleh BPOM untuk dituliskan. Ya, jadi nggak usah panik duluan. Ya. Nah, berikutnya saya akan bagikan lagi website yang lain. Website yang lain itu adalah website MIMS. MIMS itu website apa? Teman-teman ada yang pernah masuk ke website MIMS belum? Boleh tulis di kolom chat. Ya, MIMS itu adalah buku sebenarnya, kalau tadinya itu bentuknya buku. Ya, buku ini adalah buku panduan dari dokter-dokter untuk menuliskan resep, ya, atau obat-obatan. Ya, nah, adakah teman yang sudah pernah mencoba untuk mencari di MIMS? Boleh komen di chat, boleh. Ya, nah, kita bisa masuk ya websitenya MIMS itu mims.com. Ya, di sini kita bisa langsung di sini find drugs ini kita tulis di sini misalnya apa? Ya, kita mau cari katakanlah apa? HDI Propoelix gitu misalnya ya yang mau dipromo besok Senin. Ya. Kalau kita search ya, otomatis nah pertamanya dia muncul kayak ada permintaan untuk sign in. Ya, nggak apa-apa kalau kita misalnya belum pernah mendaftar, kita bisa sign up dulu, ya itu free daftarnya, ya. Kalaupun misalnya kita udah mendaftar, kita bisa login lagi atau bisa sign in dengan email. Nah, nanti kita bisa bisa melihat ya produk-produk HDI itu ada di daftar obat tadi daftar buku obat tadi, ya. Nah, di sini kalau kita klik HDI Propoelix, ya itu muncul nih, ya kita bisa pilih. Ya, ini mau pakai bahasanya bahasa ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu bisa kita pilih ya. Nah, nanti di sini ada petunjuknya. Kontennya itu sebenarnya apa ya? Gunanya itu apa? Di sini ditulis ya bahwa kalau Propoelix itu adalah untuk supportive terapi. Jadi terapi pendukung ya, untuk prevention atau untuk pencegahan ataupun untuk treatment atau pengobatan. Ya, untuk dengue fever, untuk demam berdarah. Ini hati-hati ya teman-teman, ini mulai musim penghujan ya, jadi beberapa itu mulai ada yang terkena demam berdarah karena beberapa hari terakhir ini ada beberapa tanya ke saya, boleh nggak demam berdarah itu dikasih apa? Lah ini Propoelix ada di sini nih. Ya, termasuk di sini ada dosisnya, ya ada takaran yang dianjurkan, ya berapa kali. Kalau dewasa itu adalah 2 kapsul 3 kali sehari, ya. Kalau untuk imun bisa 1 kapsul 2 kali sehari dan seterusnya. Ya, ini juga ada produk-produk yang lain. Teman-teman bisa cari kalau memang mau mencari produk-produk yang lain. Ya, ini tidak sembarang produk, ya itu ada di dalam MIMS. Contoh misalnya ya kita mau cari apa nih? Tolak angin misalnya, ya misal. Ada nggak nih? Nah kalau kita cari search, nggak muncul nih di MIMS. Ya, adanya amlodipin, lah tolak angin kok amlodipin, ya. Jadi nggak sembarang, ya nggak sembarang produk itu bisa tercantum di dalam buku MIMS ini, walaupun produk itu mungkin sifatnya suplemen. Jadi kalau teman-teman mungkin tadi lihat di BPOM, ya search aja di BPOM-nya. Kalau misalnya di BPOM tadi produk tolak angin ada tuh di stat suplemen, tapi nggak dimasukkan ke dalam buku MIMS, gitu ya. Nah, ini juga menguatkan kita ya bahwa memang ini benar-benar real ya. Dan itu tadi nggak semua, boleh dibilang nggak semua jamu-jamuan ya itu muncul juga di sini nih ya, karena ini kan kadang-kadang kalau kita mau memberikan sesuatu gitu ya kepada saudara kita yang sakit, seringkali kan dokternya bilang aduh saya nggak ngerti deh
kalau misalnya produknya itu nggak jelas kandungannya, saya nggak berani ngasih gitu ya. Beberapa dokter memang mungkin mengatakan demikian. Tapi karena produk kita nih ada di buku MIMS tadi, ya di buku panduan dokter tadi, teman-teman nggak usah ragu gitu ya. Kita bisa ngomong ke dokternya, mungkin dokter bisa search di buku MIMS produk kita seperti apa, di situ ada detailnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan kepedean para medis itu ya untuk memberikan produk-produk kita itu sebagai terapi, karena bisa juga diresepkan. Gitu ya. Nah, selain MIMS gitu, ada juga kita balik lagi ke HDI1 ya di marketing tools tadi ya. Ini ada juga bagian-bagian ya uji klinis. Nah, di mana kita mencarinya itu ada di bagian presentasi, teman-teman. Ya, di sini kan ada menu presentasi, ya ini bisa dipilih. Nah, ini ada beberapa presentasi ya berdasarkan uji klinis di berbagai rumah sakit ya. Nah, ini ada HDI Propoelix ya, ada juga nih tentang indeks glikemik ya, di mana memang produk kita ini aman nggak ya buat orang diabetes ya, atau madu kita nih aman nggak buat orang diabetes gitu ya. Nah, ini kita bisa buka ya, kita bisa download ya. Tapi karena mungkin saya sudah pernah mendownloadnya gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa membukanya gitu ya. Ini salah satu contohnya. Mungkin kalau kita download yang Propoelix ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa di dalam Propoelix kita itu ya ternyata ini adalah super blend dari berbagai macam propolis gitu ya. Nah, terus kalau dilihat detailnya lagi ya, propolis kita ini ditelitinya itu di Brunswick Laboratories ya, bahwa memang nilai oreknya itu bisa mencapai 21.000 sekian. Dan ini yang menarik teman-teman, di dalam propolis kita itu mengandung 7 propolis lainnya. Jadi ada 7 macam. Kalau di propolis yang biasa ya, yang bukan Propoelix itu hanya 4, tapi kalau di Propoelix itu ada 7. Ya, ada cape, ada apigenin, ya ada narigenin, ada pinosembrin, krisin, galangin, dan cinnamic acid. Ya, jadi ada 7 yang ada di dalam Propoelix. Ya. Selain itu, nah ini fungsinya untuk apa? Jadi di sini didetailkan teman-teman. Jadi kalau kayak galangin itu adalah anti cancer, ya antibiotik juga sifatnya. Kalau krisin itu hepatoprotektor, berarti ini melindungi hati. Ya, pinosembrin itu untuk antimikrobial dan seterusnya nih bisa dibaca ya. Termasuk ini ada anti diabetes. Ya, narigenin ini anti diabetik. Ya, jadi produk ini memang Propoelix kita tuh memang produk yang sangat baik gitu ya untuk digunakan. Ya, nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, lah kalau kayak gitu kalau saya minum tiap hari ini kira-kira bahaya apa enggak gitu ya? Ya itu tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Ya tadi kan kita lihat kalau untuk maintenance mungkin kita minumnya 1 atau 2 kapsul sehari cukup. Ya artinya memang kita membutuhkan komponen-komponen ini untuk meningkatkan daya tahan badan kita gitu ya. Dan karena sifatnya ini alami ya bukan kimia, nggak usah takut gitu ya. Nah, selain yang Propoelix juga, ya kita juga bisa melihat ya mengenai yang indeks glikemik. Ya, indeks glikemik itu yang mana? Ini yang madu. Ya, jadi indeks glikemik Clover Honey ya itu dilihat ya di sini teman-teman. Sorry. Ya, di salah satu university ya di Sydney ya itu memang dituliskan bahwa indeks glikemiknya kita ini sebentar. Ya, kita lihat ke sini aja ya. Indeks glikemiknya kita ini sangat rendah. Ya, bisa mencapai di bawah 55. Ya, jadi itu membuktikan bahwa madu kita itu memang juga aman untuk diabetes. Gitu ya, untuk orang diabetes. Karena makin rendah indeks glikemik ya itu makin lambat untuk diserap oleh badan kita gitu. Ya, maka tidak menyebabkan kenaikan gula darah.